Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Andi. Saya dari Fakultas Psikologi dari Universitas Bosowa dengan NIM 4824091267. Baik, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua yaitu tentang pemahaman konsep ontologi dalam filsafat ilmu. Nah, ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Awal mula alam pikiran Yunani telah menunjukkan munculnya perenungan di bidang ontologi. Yang tertua di antara segenap filsafat Yunani yang kita kenal adalah Thales. Atas perenungannya terhadap air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Dalam persoalan ontologi, orang menghadapi persoalan bagaimanakah kita menerangkan hakikat dari segala yang ada ini. Pertama kali, orang dihadapkan pada adanya dua macam kenyataan. Yang pertama, kenyataan yang berupa materi atau kebenaran, dan yang kedua yaitu kenyataan yang berupa rohani atau kejiwaan. Pembicaraan tentang hakikat sangatlah luas sekali, yaitu segala yang ada dan segala yang mungkin ada. Hakikat adalah realitas, realita adalah kerealan, real artinya kenyataan yang sebenarnya. Jadi, hakikat adalah kenyataan sebenarnya sesuatu, bukan kenyataan sementara atau keadaan yang menipu, juga bukan kenyataan yang berubah. Ahmad Tafsir mencontohkan tentang hakikat makna demokrasi dan fata morgana. Pada hakikatnya, pemerintahan demokratis menghargai pendapat rakyat. Mungkin orang pernah menyaksikan pemerintahan itu melakukan tindakan sewenang-wenang, tidak menghargai pendapat rakyat. Itu hanyalah keadaan sementara, bukan hakiki. Yang hakiki pemerintahan itu demokratis. Tentang hakikat fata morgana dicontohkan. Kita melihat suatu objek fata morgana, apakah real atau tidak? Tidak. Fata morgana itu bukan hakikat. Hakikat fata morgana itu ialah tidak ada. Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani, yaitu on, being, dan logos, yaitu logik. Jadi, ontologi adalah the theory of being, qua being, atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Lois O. Katsoff dalam Elements of Philosophy mengatakan, ontologi itu mencari ultimate reality dan menceritakan bahwa di antara contoh pemikiran ontologi adalah pemikiran Thales, yang berpendapat bahwa airlah yang menjadi ultimate substance yang mengeluarkan semua benda. Jadi, asal semua benda hanya satu saja, yaitu air. Noeng Muhajir dalam bukunya Filsafat Ilmu mengatakan, ontologis membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada, yang universal, menampilkan pemikiran semesta universal. Ontologi berusaha mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan atau dalam rumus Lorenz bagus, menjelaskan yang ada yang meliputi semua realitas dalam semua bentuknya. Sedangkan menurut Jujun S. Suryan Sumantri dalam Pengantar Ilmu dalam perspektif mengatakan, ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui. Seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan perkataan lain, suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Sementara itu, Adardiri dalam bukunya Humaniora, Filsafat, dan Logika mengatakan, ontologi adalah menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental dan cara yang berbeda di mana entitas dan kategori-kategori yang logis yang berlainan atau objek-objek fisis, hal universal
dan abstraksi. Dapat dikatakan ada dalam kerangka tradisional ontologi dianggap sebagai teori mengenai prinsip-prinsip umum dari hal ada. Sedangkan dalam hal pemakaiannya akhir-akhir ini, ontologi dipandang sebagai teori mengenai apa yang ada. Nah, teori ontologis pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Rognelius pada tahun 1636 Masehi untuk menamai teori tentang hakikat yang ada yang bersifat metafisis. Dalam perkembangannya, Christian Wolff membagi metafisika menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum dimaksudkan sebagai istilah lain dari ontologi. Dengan demikian, metafisika umum atau ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Sedang metafisika khusus masih dibagi lagi menjadi kosmologi, psikologi, dan teologi. Kosmologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang alam semesta. Psikologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan tentang jiwa manusia. Dan teologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membicarakan Tuhan. Di dalam pemahaman ontologi dapat ditemukan pandangan-pandangan pokok pemikiran sebagai berikut. Yang pertama ialah monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa materi maupun berupa rohani. Tidak mungkin ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Haruslah salah satunya merupakan sumber yang pokok dan dominan menentukan perkembangan yang lainnya. Istilah monisme oleh Thomas Davidson disebut dengan block universe. Nah, yang kedua ialah dualisme. Setelah kita memahami bahwa hakikat itu satu atau monisme, baik materi ataupun rohani. Ada juga pandangan yang mengatakan bahwa hakikat itu ada dua. Aliran ini disebut dengan dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Benda dan roh, jasad dan spirit. Materi bukan muncul dari roh, dan roh bukan muncul dari benda. Sama-sama hakikat. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Sama-sama asali dan abadi. Hubungan keduanya menciptakan kehidupan dalam alam ini. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat ini ialah dalam diri manusia. Tokoh paham ini adalah Descartes, yang dianggap sebagai bapak filsafat modern. Ia menanamkan kedua hakikat itu dengan istilah dunia kesadaran atau rohani dan dunia ruang atau kebendaan. Ini tercantum dalam bukunya Discours de la Méthode dan Meditation de Prima Philosophia. Dalam bukunya ini pula, ia menuangkan metodenya yang terkenal dengan Cogito Descartes. Di samping Descartes, ada juga Benedictus de Spinoza dan Gottfried Wilhelm von Leibniz. Dan yang ketiga ialah pluralisme. Paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme tidak bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa
Segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Religion dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Tokoh aliran ini pada masa Yunani kuno adalah Anaxagoras dan Empedocles, yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dan terdiri dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Nah, dan yang keempat ialah nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Istilah nihilisme diperkenalkan oleh Ivan Turgenev dalam novelnya Fathers and Children yang ditulisnya pada tahun 1862 di Rusia. Dalam novel itu, Basarov sebagai tokoh sentral mengatakan lemahnya kutukan ketika ia menerima ide nihilisme. Yang kelima adalah agnostitisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Kata agnostitisme berasal dari bahasa Greek agnostos yang berarti unknown. A artinya not, gno artinya no. Timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu menerangkan secara konkret akan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenali. Aliran ini dengan tegas selalu menyangkal ada suatu kenyataan mutlak yang bersifat transenden. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada kata yang kurang berkenan. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu semua teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.